Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Okay everyone, welcome back with Miss Nadia. Hari ini kita masih akan belajar matematika pada tema yang keempat. Hari ini kita akan coba membahas bentuk-bentuk soal cerita yang berkaitan dengan materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua bilangan cacah yang hasilnya telah ditentukan. Oke kiddos, sebelum kita mulai materi pada hari ini, yuk kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yuk kita simak bersama-sama videonya. Soal cerita yang pertama. Nabila menandai halaman yang sudah dibaca. Nabila menandai buku pada halaman 72. Jika jumlah halaman buku tersebut adalah sebanyak 220, berapa halaman buku lagi yang belum dibaca Nabila? Dari cerita tersebut, kita dapat ubah menjadi kalimat matematikanya, yaitu 72 ditambah titik-titik-titik sama dengan 220. Karena tadi disebutkan bahwa jumlah seluruh halaman adalah 220. Maka 220 tersebut adalah sebagai hasilnya. Sedangkan Nabila baru membaca sebanyak 72 halaman dan ingin membaca keseluruhan halaman buku tersebut. Maka 72 ditambah berapa halaman lagi untuk menghasilkan 220 halaman? Nah, jika kalian sudah menemukan kalimat matematikanya seperti ini, kalian dapat mengerjakannya dengan cara yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ayo coba kalian temukan jawabannya. Oke, next. Soal yang kedua. Banyak siswa di Sekolah Dasar Citra Bangsa School Pringsewu adalah sebanyak 156 siswa. Tuliskan 3 kemungkinan berbeda, banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan di SD Citra Bangsa School Pringsewu. Dari soal ini, kita sudah mengetahui bahwa seluruh siswa yang ada di SD Citra Bangsa School Pringsewu adalah sebanyak 156 siswa. Nah, kita diminta untuk menentukan atau kita diminta untuk memberikan 3 kemungkinan yang berbeda, berapa jumlah siswa laki-laki dan berapa jumlah siswa perempuan jika seluruh siswa di SD tersebut adalah sebanyak 156 siswa. Jika sudah menemukan kalimat matematikanya seperti ini, kalian masih ingat kan apa yang harus dilakukan? Yuk coba kalian cari berapa hasilnya atau berapa kemungkinan yang dapat kalian temukan. Selanjutnya soal yang ketiga. Di perpustakaan CBS tersisa 120 buku. Berapa kira-kira banyak buku mula-mula atau banyak buku sebelum dipinjam dan berapa kira-kira buku yang sedang dipinjam? Nah, ini termasuk ke dalam contoh soal pengurangan. Kenapa begitu? Karena di situ sudah disebutkan bahwa di perpustakaan tersisa 120 buku. Artinya yang masih ada di sana 120 buku. Hasil itu adalah 120 buku. Nah, yang ditanyakan adalah mula-mula buku di perpustakaan. Artinya bukunya lebih banyak dari 120 buku karena mula-mula buku yang berada di perpustakaan. Nah, kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah berapa pula buku yang sedang dipinjam.
Artinya, buku yang paling banyak tadi, yang buku mula-mula, dikurangkan dengan buku yang sedang dipinjam, maka menghasilkan sisa buku yang berada di perpustakaan. Seperti itu cara menganalisisnya ya anak-anak. Dalam bentuk soal yang lain, terkadang kalian akan menemukan kata selisih. Nah, jika kalian menemukan kata selisih, maka soal tersebut merupakan soal pengurangan. Contoh soalnya dapat kalian lihat pada buku tematik 3D halaman 41 nomor 3. Pada soal-soal tersebut tertulis selisih. Artinya soal-soal tersebut merupakan soal cerita bentuk pengurangan. Contoh soal cerita yang selanjutnya, Amira menyiapkan sekitar 80 kue untuk dibagikan kepada teman-temannya. Jika setiap orang mendapatkan kue sama banyak, berapa banyak anak yang dapat diberikan kue? Dan berapa banyak kue yang diterima setiap anak? Oke, coba kita pahami soalnya bersama-sama ya. Amira memiliki sekitar 80 kue yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Artinya nanti 80 kue itu akan diterima oleh beberapa teman Amira. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kue yang diterima oleh setiap teman yang Amira berikan, dan berapa banyak teman yang dapat menerima kue tersebut jika Amira membagikannya sama banyak untuk setiap orangnya. Oke, Miss Nidia di sini akan mencontohkan seperti ini. A ditambah A ditambah A ditambah titik 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 sama dengan 80. Maksudnya adalah A di sini kita untuk memisalkan berapa banyak kue yang akan diterima setiap orangnya. Kenapa di sini Miss Nidia tuliskan A? Karena kita belum tahu berapa jawabannya. Berapa kue yang akan diterima setiap orangnya. Nah, kemudian jumlah A di sini, A ditambah A, berapa banyaknya A di situ mengisyaratkan itu adalah berapa banyak orang yang akan menerima kue tersebut. Karena kita belum tahu ada berapa orang yang dapat menerima kue, makanya di situ Miss Nidia tuliskan ditambah titik titik titik. Artinya Miss Nidia belum tahu nih ada berapa A atau ada berapa orang yang akan menerima kue tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Bentuk penjumlahan berulang seperti ini merupakan konsep apa? Adakah yang masih ingat? Ya, jadi bentuk penjumlahan berulang seperti itu adalah konsep perkalian. Artinya, soal cerita yang tadi tentang Amira yang membagikan kue itu merupakan contoh soal cerita untuk perkalian. Nah, dari contoh soal tersebut, maka kalimat matematikanya akan menjadi titik 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 dikali titik 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 sama dengan 80. Coba kalian tentukan berapa banyak teman yang dapat menerima kue dan berapa banyak kue yang diterima oleh masing-masing orang. Oke, kita sampai pada contoh soal yang terakhir. Banyak siswa CBS yang meminjam buku di perpustakaan. Jika setiap siswa meminjam 2 buku, berapa perkiraan seluruh buku yang dipinjam? Dan berapa kira-kira banyak siswa yang meminjam buku? Nah, ini adalah kebalikan dari contoh soal Amira yang membagikan kue tadi. Jadi kalau yang tadi adalah bentuk perkalian, kalau yang ini adalah bentuk pembagian. Jadi kalimat matematikanya adalah titik 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 dibagi titik 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 sama dengan 2. Jadi berapa dibagi dengan berapa, yang hasilnya 2. Kemarin kita sudah bahas ya untuk contoh soal yang seperti ini. Yuk coba kalian temukan berapa jawabannya, berapa kemungkinan yang dapat terjadi. Selamat mencoba kiddos.
Oke, that's all for today. Thank you sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Di sini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.